Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, it's English time. Ayo kita kembali belajar, semoga anak-anakku semua sehat-sehat dan masih semangat belajar. Kita lanjutkan di halaman 9, ini buku English in Mind ya, yang digunakan, salah satu referensi yang digunakan untuk buku kurikulum merdeka ya. Jadi ada juga English for Nusantara. Nah, kali ini kita akan bahas English in Mind di bagian ketiga, ini halaman 9 ya. Nah, untuk di halaman 9 itu kita lihat waktunya ya. Jadi waktu-waktu berarti belajar jam-jam ya. Nah, lihat gambarnya di sini, ada post office, ada cafe, sport center, next train to Jakarta, next film, bookshop, ya. Nah, kemudian kita diminta untuk apa? Untuk menulis kalimat-kalimatnya, ya. Jadi, untuk kalimat-kalimatnya di sini sudah ada contohnya di nomor 1. The post office opens at 8:30 and closes at 5:30. Ya, jadi post office ini sign-nya open 8.30 sampai 17.30. Kita bahasa Inggriskan ya. Di sini tertulis open, kemudian di sini ditambahkan S untuk pembuatan kalimatnya ya. Closes at 5:30. Ini sebuah pengumuman ya, atau notice ya. Oke, nah sebelumnya kita belajar tentang kita pelajari kalimat-kalimatnya ini, alangkah sebagusnya kalau kita paham dulu bagaimana cara belajar jam dalam bahasa Inggris. Di sini saya sudah catatkan, tuliskan poin-poin yang Ibu anggap penting untuk dipelajari. Nah, ini times, biasanya kan kita ditanya what time is it ya. What time is it itu berarti jam berapa sekarang. Nah, kalau mau menjawab, pertama, ini ada yang pertama, sebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya. Nah, contohnya di sini 6.10 berarti 6:10. Ini simple ya, 7.30, 7:30, 9.45, 9:45, jam 10 lewat 9, 10:09. Jadi contoh kalimatnya boleh begini, what time is it? It's 12:10 ya. Jam 12 lewat 10. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan AM dan PM. Jadi yang bagian sini sampai selesai itu ada pembahasan AM and PM. Melakukan kebalikan dari yang pertama, menyebutkan menitnya terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan jamnya. Kalau yang di pertama langsung jamnya dulu kemudian menitnya. Kalau yang di bagian kedua, cara kedua, itu disebutkan menitnya dulu, kemudian jamnya. Namun ada aturan kata yang harus kita ikuti, yang ini ya. Nah, oke. Sebutkan kata pas di dalam kalimatnya untuk menunjukkan bahwa menit tersebut telah go past atau melewati jamnya ya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutkan 9 lewat 2 menit. Nah, jadi dalam bahasa Inggris dengan 2 past 9. Nah, lihat contohnya ya. Jam 5 lewat 10 ya. Jam 5 lewat 10 berarti menitnya dulu 10 past 5 ya. Jadi simple sebenarnya ya, hanya ditambahkan kata pas. Oke. Nah, 07.20 20 past 7. 09.25 25, angka 25 dulu, kemudian angka 9. Nah, ini contoh kalimatnya. I'm so sorry, ini misalnya mungkin lagi masih di bus ya, macet. Nah, boleh dikabari temannya yang sedang menunggu. I'm so sorry, it's 20 past 5 already, but I'm still far from your place. I'm so sorry, I'm late. Nah, 20 past 5. Mungkin ia janjiannya lebih awal. Nah, namun karena ada
halangan di jalan, nah akhirnya terlambat ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, untuk menit 31 sampai dengan 59 memiliki sebutan yang berbeda ya. Jadi ini hanya untuk menit 1 sampai 30. Ketika menit 31 sampai 59 akan ada perbedaan sebutan ya. Jadi contohnya di sini kalau dalam bahasa Indonesianya 5.35 disebut biasanya pukul 6 kurang 25 menit ya. Pukul 6 kurang 25 menit. Dalam bahasa Inggrisnya di sini disebut to, ditambahkan to ya. Nah, lihat di sini 5.35, 25 to 6. Ini agak butuh dihitung-hitung dulu ya, karena kita ambil angka 6 dari angka 5 ditambahkan satu angka dari angka jamnya, kemudian angka 35-nya dikurangi 60 menit ya, 60 kurang 35 25 menit ya. Nah, 08.50 10 to 9 ya, jam 9 ini ya, ini 10-nya didapatkan dari 60 kurang 50. Jadi dapatnya 10 ya. Sedangkan 9-nya ini 08 ditambahkan satu angka. Oke, begitu seterusnya, tapi ingat ditambahkan to. Nah, ini sebenarnya pilihan. Kalau anak-anakku ingin memilih seperti ini, boleh mau memilih yang bagian 1, 2 juga tidak masalah. Namun kalau untuk menyebutkan, ingin menyebutkan to, mesti pakai aturan seperti ini ya. Nah, you can get there in 15 minutes. So, you must go at 15 to 11 to get there on time. Keempat, ya. Jadi yang di sini kamu bisa berada di sana dalam waktu 15 menit. Jadi kamu harus 15 menit sebelum. Jadi kamu harus berada di situ 15 to 11 to get there on time ya. Nah, keempat, untuk menjelaskan 30 menit atau lewat setengah jam. Sebutan yang digunakan adalah half past, dan bila jam menunjukkan kurang seperempat atau 15 menit disebut a quarter to. Dan untuk menyebutkan lewat seperempat gunakan a quarter past. Nah, ini perlu kita ulangi ya. 15 menit. Kalau 15 menit a quarter to, 15 kurang seperempat menunjukkan kurang seperempat atau 15 menit a quarter to. Untuk menyebutkan lewat berarti a quarter past. Jadi ini past untuk yang lewat, kalau untuk to itu yang sebelum ya, atau kurang. Nah, lihat contohnya 02.15 a quarter past 2. A quarter past 2 berarti tetap dipakai angka 2-nya lewat 15 menit. A quarter past 2. Ini lebih mudah ya. Namun kalau ingin mengambil yang to ya, berarti ditambahkan lagi seperti di bagian ketiga, ditambahkan contoh 03.45 a quarter to 4. Nah, lihat a quarter to 4 ini angka 3-nya ditambahkan 1, 45-nya 60 kurang 45 berarti 15, berarti a quarter. 15 menit disebut dalam bahasa Inggris berarti a quarter ya. Kalau 30 menit disebutnya half. Boleh juga disebut 30, tapi lebih bagus kalau anak-anakku memahami bahwa half itu 30, quarter itu 15 ya. Nah, oke, ini sama ya, 08.45. Next, yang kelima, untuk menunjukkan pukul yang tepat. Nah, untuk waktu yang tepat, misalnya jam 10 tepat, jam 11 tepat. Nah, gunakan sharp or exactly. Contohnya, lihat. 09.00, it's exactly 9 o'clock. Ini jam 9 tepat. 04.00, it's 4 o'clock sharp. Nah, boleh pilih salah satunya, mau pakai sharp atau mau pakai exactly. A clock merupakan kependekan dari of the clock. Nah, biasanya kan kita hanya pakai a clock ya. Nah, ini yang perlu dipahami. A clock itu berarti of the clock.
Oke, nah lihat contoh kalimatnya ini, the test start 4 o'clock sharp and you must arrive 15 minutes before the test begin or else you won't be allowed to join the test. Understood? Nah, ini warning banget ya, kalau misalnya mau ikut tes harus tiba 15 menit sebelum. Nah, lihat ujiannya dimulai pukul 4 tepat ya. So you must arrive, kamu harus tiba 15 menit sebelum tes dimulai atau tidak diizinkan untuk ikut ujian. Mengerti ya? Karena ada mungkin beberapa administrasi yang akan diinput sebelum mengikuti tesnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, bagian ke-6 menggunakan, nah ini tadi penggunaan AM PM. Nah, pemakaian AM PM. Kedua penunjuk waktu tersebut memiliki singkatan. AM itu ante meridian. Kemudian digunakan untuk menunjukkan waktu pukul 00 sampai pukul 12.00 tengah malam ya. Jadi mulai dari subuh ya, jam 12.01 ya, anggaplah 12.00, pokoknya 00 sampai 12 tengah malam. Ingat, ini ada di dalam kurung tengah malam ya. Kemudian untuk PM ini mulai dari untuk menjelaskan waktu antara 12.01 ya, begitu antara 12.01 sampai malam. Jadi ini AM ini untuk pagi ya, untuk mulai dari dini hari 12.01 dini hari itu sampai ini ya, jadi pagi ke pagi. Kalau untuk PM pokoknya sudah jam 12 siang lewat 1 menit itu sudah disebut PM, sudah dianggap sore ya, sampai pukul 12 malam. Nah, contoh it is 01.35 AM, it is 1:35 AM, menunjukkan pukul 1 pagi lewat 35 menit ya, karena ada AM-nya ya. Jadi ini pukul 1 pagi lewat 35 menit, berarti subuh itu ya, dini hari ya. Ini jadwal sholat tahajud, bagus ya. 1 pagi lewat 35 menit itu sudah lewat dari jam 12 malam ya. Jika tidak ingin menggunakan penunjuk waktu tersebut, maka boleh gunakan keterangan waktu seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night ya. Jadi lebih mudah. Contoh 8:15, a 8:15 in the morning. Nah, sudah jelas ini ya. In the morning, in the afternoon, in the evening. Tapi harus juga memahami waktu-waktu yang ada di sini ya. Nah, oke. Nah, the Aldi family house get robbed 2:15 AM. Nah, berarti dia dirampok pada pada pukul 2 dini hari ya, said the local police. Iya, jadi ini tandanya bahwa ini masih malam sebenarnya, tapi sudah lewat dari jam 12, maka dia disebutnya AM. Nah, oke. Silahkan diulang-ulang saja, dipilih saja yang mana yang paling cepat anak-anakku mengerti. Semua tidak ada masalah, ini hanya pelajaran grammar. Mau pilih nomor 1, 2, 3 atau mau pilih yang 6, tidak ada masalah. Pilih yang paling gampang atau yang paling mudah anak-anakku ingat. Nah, oke. Jadi sebelum itu kita jawab di sini, kita nanti lanjut di video selanjutnya saja ya. Karena ini terlalu panjang kalau kita selesaikan. Nah, ini nanti langsung kita buatkan kalimat ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.